Salam sejahtera bagimu Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman kehidupan bagi kita tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 7. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Demikian firman Tuhan. Ayat ini merupakan teguran Paulus kepada jemaat Galatia yang mulai meninggalkan ajaran kebenaran karena keselamatan. Karena iman kepada Tuhan dianggap kurang sempurna dan beralih ke ajaran lain yang menekankan sunat dan tradisi Taurat. Amanginang yang terkasih, perkataan Paulus yang mengatakan dahulu merujuk pada satu kondisi, ada perbandingan antara dulu dan sekarang. Dan Paulus ingin mengatakan bahwa mengikuti kebenaran tidak bisa berhenti, apalagi kebenaran itu berbicara tentang keselamatan. Tentu kita harus mengingat bahwa fokus kita adalah kepada Allah, bukan hanya kepada kemerdekaan pribadi, tapi kemerdekaan di dalam Kristus. Disinilah Paulus ingin menekankan ada ajaran sesat yang seperti ragi yang menyebar ke seluruh adonan. Teks ini mengaitkan dengan kata ragi karena dia terlihat kecil, namun dia ada. Saya percaya bahwa Tuhan akan menyadarkan kita sehingga kita mengenal hal-hal yang dikatakan oleh Paulus dan kita sependirian dengan apa yang boleh saya katakan. Allah akan tetap mengambil tindakan terhadap siapapun yang telah mengacaukan dan membingungkan orang percaya. Paulus yang nampaknya kecewa dengan perubahan sikap Galatia yang terlalu cepat, meninggalkan Tuhan pasca baptisan kudus, menandakan sikap tegas dengan ajaran dari guru-guru Yahudi yang salah tentang perbandingan ajaran iman dan tradisi Musa. Paulus menggambarkan pengaruh buruk dengan sedikit ragi yang mengkamiri seluruh adonan. Itulah sebabnya Paulus menginginkan jemaat Galatia kembali kepada kebenaran yang sebelumnya mereka pegang. Kebenaran yang bersumber pada Injil Kristus. Kebenarannya adalah seseorang hanya diselamatkan karena anugerah yang diterima oleh iman. Sayangnya orang gaul, sebutan lain dari Galatia, tidak seperti gereja di kota Berea yang dituliskan dalam perjanjian baru yang bertumbuh dengan baik karena mereka begitu giat dalam belajar firman Tuhan, giat belajar dengan segala kerelaan hati, dan bersikap kritis terhadap ajaran palsu. Dampak yang diterima oleh Berea, bahwa mereka bertumbuh menjadi jemaat yang hidup dan hidupnya mulia. Sebuah jemaat yang memiliki karakter yang baik dan mempermuliakan Tuhan dengan saling mengasihi. Karena itu Berea atau Bereuia yang artinya disiram dengan baik, memiliki tindakan aktif untuk memastikan batin selalu dipenuhi dengan air kehidupan agar tidak menjadi kering dan benih firman dapat tetap tumbuh. Paulus menyebut mereka lebih baik dari Tesalonika. Berbeda dengan Galatia, Paulus akhirnya mengajak mereka berefleksi diri dengan mempertanyakan dahulu kamu. Mungkin seandainya saya dipertanyakan dengan demikian, dulu kamu baik gitu ya. Tentu jawabannya ada penyebabnya yang disebut dengan penyesat. Sehingga terjadinya sesat pikir yang dalam konteks Galatia saya sebutkan ada dua, legasi atau logikal falasi yang dalam bahasa Latinnya ada dua hal. Yang pertama ad ignorantum yang mengeneralisasi sesuatu pada satu objek dan mengakibatkan dampak yang tidak baik gitu ya. Contohnya si A berasal dari kampung si A dan dia pernah salah, dianggap satu kampungnya salah gitu. Bagi orang Yahudi, Paulus itu salah karena menolak ajaran sunat. Seakan-akan Paulus adalah orang yang paling berdosa dan harus dilawan, diusir
dan mendapati perlakuan penolakan. Salah satunya penekanan Paulus adalah keselamatan hanya kembali kepada Allah, bukan kepada sunat Musa. Ini yang dijadikan penolakan terhadap ajaran Paulus di jemaat yang dianggap bertolak belakang. Yang kedua adalah dengan bahasa ad hominem, di mana seseorang akan dibahas atau diserang dari sisi personal karena berkaitan dengan pemikirannya tapi tidak dalam pembahasan. Kerasulan Paulus diserang. Secara terang mereka mengatakan menolak diri Paulus. Yang menimbulkan sikap fanatik itu adalah Yaudisme. Keyakinan yang kuat dan berlebihan terhadap suatu ideologi tanpa ruang pemikiran yang kritis. Disinilah fanatik ini berubah menjadi hal yang negatif. Berbeda dengan Paulus dalam bentuk radikal, tapi bukan radikalisme. Dia memberi tataran pemikiran, sistematika untuk satu perjuangannya yang ditata dengan begitu baik, dan seringkali ini adalah suatu yang dipersiapkan. Bagi Paulus, ini adalah satu cara melihat konteks Galatia yang sedang bergumul. Hingga akhirnya kita melihat dari firman Tuhan hari ini dengan mendekatkan pemahaman bahwa radikalisme adalah paham yang keliru. Demikian dengan terorisme juga satu hal yang sangat mengerikan dan mengancam dan menciptakan rasa takut. Ternyata dua kata tadi adalah kata yang membuat kita tahu sikap seseorang terhadap ajaran sehat harus terbuka dan dikritisi. Dan Paulus mengatakan kepada jemaat Galatia, dulu kamu. Ternyata Paulus ingin mendekatkan satu konsep manusia yang merdeka adalah manusia yang mengenal firman dengan dekat. Manusia yang tahu benar bahwa apapun yang sedang terjadi sekarang, Paulus ingin mengatakan kepada kita, ada satu hal yang begitu menarik yang kita harus pandang dengan serius ketika bicara soal penyesatan. Penyesatan itu kecil, tapi dia berpengaruh. Yang namanya penyesat sifatnya selalu terselubung. Jika kita mengalami pergeseran iman dan ajaran, kunci dalam mengatasi penyesatan adalah kembali ke firman Tuhan. Kita juga perlu dilatih dan kita bertumbuh untuk membedakan mana yang salah saat kita menghadapi pencobaan. Baiklah, kita juga meluangkan waktu untuk belajar firman Tuhan secara pribadi, mengikuti PA dan beribadah, bukan hanya melatih diri beribadah, tapi juga mendapatkan Roh Kudus untuk bertahan, berakar sesuai dengan firman-Nya. Supaya ketika kita mengenal, di saat itu kita bertumbuh dalam Tuhan. Disinilah kita memerlukan firman Tuhan untuk mengisi hati nurani. Menurut Kees Bertens, hati nurani adalah atribut atau bagian dari diri kita sejak lahir untuk mengawasi, menilai, mendorong perbuatan kita secara langsung. Hati nuranilah yang melarang kita untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Juga mendorong kita untuk melakukan perbuatan yang baik. Pada akhirnya Paulus mengatakan di ayat 15, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Baiklah, bukti menurut kebenaran hidup dalam perbuatan baik. Dengan tegas Paulus berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu bersama guna mencapai kepenuhan Kristus. Jika Paulus mengatakan ada kata dahulu, berarti Paulus sedang mengatakan kepadamu, kamu dulu baik, tetaplah baik, dan kenallah firman-Nya dengan baik. Disitulah ada damai sejahtera, dan kita mampu menolong orang lain, bukan menjadikan persekutuan di dalam perpecahan dan perbedaan. Selamat menikmati ciptaan baru. Hidup dulu dan sekarang adalah hidup yang diperbarui untuk kemuliaan
nama Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan mengingatkan kami bahwa kami adalah orang yang istimewa. Kami diberi kesempatan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk melihat kedalaman keistimewaan panggilan Tuhan, di mana baptisan yang boleh kami terima adalah satu kemenangan yang tidak boleh kami tinggalkan untuk apapun. Dan kami boleh merdeka melakukan adat kami sebagai orang, sebagai warga masyarakat, sebagai warga adat. Dan kami hidup di dalam kemerdekaan untuk selalu memuliakan Tuhan dan mengasihi sesama kami. Terpujilah Kristus hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertaimu senantiasa. Amin.